Bener-bener nggak nyangka sama performa mesinnya. Mesin Vistom 250 SX ini ternyata. Assalamualaikum. Kembali di channel YouTube Om Faiz. Kita bahas motor Suzuki lagi. Dan ini motor Suzuki saya yang paling baru. Yang paling baru masuk ke garasi ya. Karena sebelumnya ada beberapa motor Suzuki lainnya. Ya, sebagai penggemar motor Suzuki, di rumah itu ada beberapa motor Suzuki yang udah ada ya. Ada Next 2, ada Pullman, kemarin udah kita bahas juga di channel ini. Terus ada Suzuki Inazuma 250. Nah, itu belum sempat kita bahas lagi. Terus yang baru ngangkat yang ini, Suzuki V-Strom 250 SX. Ini beli second karena yang barunya inden. Barangnya kosong, di semua dealer kosong harus inden. Sedangkan saya butuh cepat, makanya saya beli second, dapat harga 50 juta, kurang sedikit. Ya, jadi ini adalah motor Suzuki yang bergenre adventure. Basic motor ini dari Suzuki Gixxer 250, baik yang fairing maupun yang naked. Nah, kalau di India sana itu kan ada dua tuh, Gixxer 250 fairing sama Gixxer 250 naked. Yang masuk Indonesia itu Gixxer 250 fairing. Nah, untuk yang V-Strom ini adalah versi adventure-nya. Jadi bodinya beda, ground clearance-nya beda, terus ya tampilannya udah jelas beda ya. Riding position-nya juga beda. Motor ini masuk pertama kali tahun 2023, sampai sekarang penjualannya stabil banget. Bahkan bulan-bulan ini teman-teman punya duit, belum tentu bisa dapat V-Strom baru karena barangnya inden. Ngomongin motor adventure, saya udah ada dua motor 250 cc adventure. Ada Kawasaki Versys 250, terus juga ada KJ Turino 250 yang belum sempat kita bahas di channel ini video panjangnya. Mungkin next time ya, next time. Bahkan mungkin kita akan compare Vistom 250 SX versus KJ Turino 250 DX karena itu sama-sama satu silinder, sama-sama di genre adventure. Nah, untuk Vistom sendiri, ini kalau menurut saya lebih peruntukannya itu agak berbeda dibanding Turino, bahkan berbeda juga dibanding Versys X250. Karena dia akan lebih enak digunakan di jalan aspal. Mungkin 90% aspal, 10% bisa masuk-masuk gravel. Kenapa? Nanti saya jelasin. Oke, kita bahas detailnya satu persatu ya. Mulai dari desainnya memang adventure banget. Di sini ada paruh burungnya, di sini juga ada windshield-nya. Walaupun windshield-nya ini kecil. Dan V-Strom ini udah dilengkapi dengan pengereman ABS, walaupun memang ABS-nya itu always on ya, nggak bisa dimatiin kayak Turino gitu. Dan untuk aksesoris standarnya udah ada ini handguard, terus juga ada skid pad yang minimalis, adanya di bagian depan. Terus udah ada rear carrier aluminium. Ini keren banget. Beberapa waktu yang lalu Suzuki itu udah kasih promo juga ya. Ada yang promonya itu full box ya kan, pakai shad. Terus juga ada promo cash bar dan lain-lain. Karena ini beli second, kita dapatnya yang standar, bener-bener pure standar yang tanpa optional, tanpa aksesoris. Dari segi desain yang sedikit saya sayangkan itu kaki-kakinya ya. Jadi velgnya itu masih velg alloy. Walaupun memang ukurannya ukuran buat dual purpose ya. Belakang 17, depannya 19. Tapi bukan velg jari-jari. Ada satu lagi yang desain bawaan V-Strom yang bener-bener kurang enak dilihat. Yaitu desain knalpot bawaannya. Jadi knalpot bawaannya itu teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu semua ya. Kecil, adanya di sini nih. Sampai sini doang. Itu benar-benar persis kayak knalpotnya Gixxer 250. Jadi untuk motor adventure itu kayak nggak cocok gitu. Makanya kita bikin ini Enzo Performance. Nah, untuk fitur-fiturnya lumayan komplit ya. Tadi udah disebutin ada ABS, terus juga ada port buat ngecas gadget di sebelah sini. Terus remnya ABS itu depan belakang dengan pengeremannya itu dari Bybre. Bybre itu seperti yang kita tahu anak perusahaan dari Brembo yang produksinya atau manufakturnya itu ada di India ya. Untuk bagian depan itu dual piston kalipernya. Untuk rem belakang ini pakai satu piston.
Nah, ini dia kokpitnya Vistom ya. Bagian sini ini mirip Suzuki GSX ya. Cuman dia lebih komplit nih, ada indikator ABS dan lain-lain. Dan ini ada tachometer, ada speedometer, terus ada odometer, indikator voltase aki juga ada, indikator gigi juga ada. Nah, yang saya kurang suka dari Vistom itu area sini nih, ada stang. Stangnya itu terasa kurus ya, dia nggak pakai fat bar. Dan dia triple clamp-nya itu posisinya ada di bawah. Jadi shocknya memang shocknya nggak panjang gitu. Jadi triple clamp-nya ada di bawah, stangnya yang nekuk menjulang tinggi ke atas. Jadi ya itu sih yang agak kurang. Impresi berkendara Suzuki V-Strom 250 SX. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari riding position. Nah, ini postur saya 175 cm, 78 kilo. Kalau naik Suzuki V-Strom 250 SX ini, posisinya begini. Kaki dua-duanya napak, tapi harus lurus banget tuh, gitu. Pas-pasan, napak tapi pas-pasan. Jadi buat teman-teman yang postur di bawah 170 cm, mungkin agak jinjit ya. Kalau buat saya ini masih oke. Joknya cukup empuk ya, lumayan tebel kalau yang versi standar. Tapi teman-teman yang posturnya kurang tinggi itu bisa beli jok yang versi low seat original dari Suzuki, itu lebih tipis. Jadi lebih napak lagi kakinya, tapi ini jadi lebih keras gitu. Kalau bawaannya cukup empuk. Nah, terus untuk posisi tangan juga tegak, layaknya motor touring atau motor adventure, kita nggak membungkuk. Visibilitas juga oke. Windshieldnya ini agak kecil nih, agak kecil. Jadi pada saat kita riding kecepatan tinggi, itu angin masih banyak yang masuk ke sini. Jadi kalau kita bicara mengenai windshield, penahan angin, yang paling enak, yang paling efektif menahan angin di kelas ini, itu Versys 250. Itu benar-benar nggak ada angin ke sini ya, ke dada ya. Tapi ini udah lumayan oke. Nah, sekarang kita coba posisi berdiri ya. Posisi berdiri, jadi namanya motor adventure pada saat kita masuk jalur gravel atau off-road itu kontrolnya lebih enak posisi berdiri. Nah, ini dia posisinya. Untuk postur saya, ini posisinya masih cukup commanding ya, cukup enak dipakai berdiri. Footstepnya juga nggak terlalu tinggi, jadi naiknya enak. Terus stangnya juga relatif mudah dalam jangkauan. Jadi enak sih, bisa dikendalikan pada saat masuk off-road. Posisi pembonceng nih, boncenger. Posisinya ya cukup rileks ya. Joknya juga cukup lebar. Posisi kakinya pas, nggak terlalu tinggi, terus nggak terlalu ngangkang juga. Harusnya sih ini nyaman ya buat berboncengan, karena banyak juga teman-teman pengguna Vistom yang sering pakai berboncengan jarak jauh banget gitu, sampai ada yang ke Aceh berboncengan itu ada, dan memang posisinya nyaman. Berikutnya, handling. Motor ini punya wheelbase yang agak panjang, sudut rek juga agak rebah sedikit, dan bobotnya lumayan berat, 167 kilo. Jadi untuk cruising, untuk touring jarak jauh di kecepatan tinggi, ini enak banget. Motor ini anteng banget untuk kecepatan tinggi ya. Tapi kalau untuk menikung memang bukan yang terbaik di kelasnya. Ada yang lebih enak buat nikung dibanding motor ini. Suspensi. Oke, suspensi. Motor ini shock depannya pakai teleskopik biasa ya, bukan upside down. Diameter 41. Dan ini travelnya standar aja, sekitar 120 mm. Nah, untuk shock belakangnya malah cenderung stiff. Dia pakai monoshock, ada preload adjusternya, tapi kita udah setel yang paling soft, itu masih cukup keras kalau dipakai sendiri. Dan kalau libas polisi tidur atau masuk gravel, itu guncangannya berasa banget. Makanya di awal tadi saya tekankan motor ini lebih cocok 90% buat touring jalur aspal, sisanya buat off-road. Kalau teman-teman yang suka masuk gravel, suka adventure, jalur-jalur yang banyak bebatuan dan lain-lain,
Rasanya ada beberapa motor lain yang lebih enak dibanding motor ini. Mesin performa ya. Jadi ini Suzuki pakai mesin 249 cc. Untuk diameter sehernya itu 76 mili, diameter struknya itu sekitar 54, sekian milimeter. Jadi karakternya itu overbore. Dia nggak pakai pendingin air, nggak pakai radiator, tapi Suzuki mengembangkan sistem baru, Suzuki Oil Cooling System. Dia pakai oil cooler, tapi di dalam mesinnya itu ada oil jacketnya yang menggantikan water jacket. Jadi olinya itu berfungsi sebagai pendingin juga, kayak air radiator gitu. Nah, di luar dugaan, motor ini performanya, mesinnya itu ternyata enak. Walaupun kalau teman-teman pakai knalpot standar, dia kan pakai standarnya BS6, Barat Stage 6 di India itu. Jadi ada katalisnya di sini gede banget, dan di sininya juga pakai multi chamber. Jadi tenaganya itu agak ketahan. Torsi di RPM rendah agak kurang. Makanya kita develop Enzo Performance ini buat naikin torsi di RPM rendah sampai menengah. Nah, buat teman-teman yang udah order atau udah pakai ini Enzo Performance tipe free flow, udah pasti full senyum karena mulai dari 4.000-5.000 RPM itu torsinya udah mulai berasa banget. Dan puncaknya pun masih lebih tinggi dibanding knalpot standarnya. Tapi overall memang mesin overbore di V-Strom ini enak banget dan getarannya halus. Satu lagi yang lebih penting, dia irit banget, traksi dan pengereman. Oke, motor ini pakai ban bawaan dual purpose dari MRF, ban India nih. Memang karakter komponnya keras ya teman-teman. Ini jangankan kondisi basah, kondisi hujan aja, kalau kita nikung terlalu rebah, itu agak ada slide-slide-nya dikit gitu. Jadi seru aja pakai motor ini. Baik depan maupun belakang, terutama sih belakangnya ya. Kita sering nge-slide di belakang nih Pak, kalau nikungnya terlalu rebah. Untuk pengereman, ini by Bre ABS, udah cukup oke untuk rem depan. Tapi untuk rem belakang, yang saya rasakan, ini kurang. Apalagi kalau di-compare dengan Torino 250. Lain-lain itu pintilan lain-lainnya ya. Ya kalau motor manual berarti kita harus review gimana koplingnya. Nah, koplingnya V-Strom ini termasuk yang paling keras di kelas 250 cc. Karena di rumah kan ada Inazuma, ada Versys, ada Torino. Ini yang paling keras nih. Jadi teman-teman pengguna V-Strom banyak yang ganti ini ya nih. Untuk stud koplingnya diganti dengan yang lebih panjang, punyanya Satria FU. Katanya sih lebih membantu ya, jadi lebih enteng. Yang pertama itu. Terus yang kedua berikutnya, sudut belok sini nih. Sudut belok kemudinya itu nih, bisa lihat ya, terbatas banget. Sudut beloknya itu sedikit gitu. Udah wheelbase-nya panjang, sudut beloknya juga sedikit. Jadi kalau mau putar balik atau geser-geserin motor di parkiran, itu ya agak effort dibanding motor-motor lain. Ada satu lagi yang agak mengganjal, rasio gearnya. Jadi dia itu gigi 1 sama gigi 2-nya agak berat ya. Ini nggak umum di motor-motor adventure. Kalau di motor-motor sport mungkin umum. Tapi kalau di motor adventure kan biasa dipakai nanjak-nanjak gitu. Jadi gigi 1 sama 2-nya itu cukup berat. Makanya teman-teman pengguna V-Strom itu banyak yang ngakalin gear belakang. Gear belakang itu diganti pakai punya Suzuki Inazuma, naik 5 mata kalau nggak salah. Dan itu perlu ganti rantainya juga, karena rantainya jadi kurang panjang. Kesimpulan, dengan harga 60 juta, motor ini worth it buat teman-teman yang suka touring jarak jauh. Ini enak banget, posisi duduknya nyaman. Dan buat berboncengan juga nyaman ya. Bisa pasang top box, side box, atau side bag juga enak banget. Tapi kalau misalkan teman-teman hobi belusukan, adventure, saya rasa ada pilihan-pilihan motor lain yang lebih menarik. Jadi seperti yang saya bilang di depan, V-Strom 250 SX lebih cocok 90% aspal, 10% off-road. Tapi yang paling menarik dari motor ini, pertama nih, mesinnya halus banget, ya kan?
irit banget. Terus jaringan servisnya juga banyak. Spare partnya, kalau Suzuki itu spare part gampang banget ya. Teman-teman tinggal buka My Suzuki Apps, mau beli apa aja di situ katalognya ada. Kalau barangnya ready bisa langsung dikirim, kalaupun inden bisa pesan juga di My Suzuki Apps. Dan komunitasnya juga solid banget, Freestorm 250 SX. Yang pengen motor ini, buruan inden yang baru atau cari-cari second. Oke, makasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Buat yang pengen review motor apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada waktu, pasti kita bikin reviewnya. Wassalamualaikum. Bonus, cek sound knalpot Enzo Performance tipe free flow. Versi lengkapnya langsung follow aja IG enzoperformance.id.